Halo teman-teman semua, apa kabar? Pastinya baik-baik saja, bukan? Eh, Bertemu kembali dengan saya Yuda Kristiono di kelas Cyber Sosiologi dengan NIM 35 2019 014. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus tentang pernikahan anak atau pernikahan dini yang terjadi selama pandemi sekarang. Baiklah, eh, dalam sebuah kasus ini saya akan memberikan tujuan pembahasan. Kali ini ada dua tujuannya. Yang pertama itu mengetahui struktur sosial dalam mengatur perkawinan usia dini yang di masa pandemi COVID-19 sekarang. Yang kedua itu mempelajari dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini sekarang. Sebelum saya membahas tentang kasus perkawinan usia dini pada masa COVID-19 ini, saya akan mengaitkan sebuah teori sosiologi pada sebuah kasus ini. Pada kasus ini teman-teman yang menonton ini mungkin tahu perkawinan Perkawinan itu terjadi karena kesepakatan pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga, supaya mereka dapat meneruskan keturunan mereka. Tetapi ya kita lihat sekarang ini pada umumnya ya kan sebenarnya perkawinan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yang cukup umur. Tapi kita lihat dulu perkawinan usia dini ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat mengungkapkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ya kan, telah dilakukan revisi pada undang-undang perkawinan, khususnya yang terkait dengan batasan usia perkawinan, bahwa untuk calon pengantin pria minimal telah berusia 25 tahun dan untuk calon perempuan itu berusia 20 tahun. Meskipun batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kali ini saya akan mengaitkan teori sosiologi terhadap kasus perkawinan dini di masa pandemi. Di sini saya akan mengambil teori Marx. Di sini Marx menjelaskan bahwa struktur sosial itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama itu kelas borjuis dan kedua itu kelas proletar. Dalam kaitannya teori Marx ini terhadap perkawinan dini di masa pandemi, kita lihat dari mungkin kesulitan ekonomi, mungkin juga kesulitan mungkin pendidikan. Dari hal ini mungkin sangat mempengaruhi struktur sosial, makanya meningkat terjadinya jumlah perkawinan dini yang terjadi sekarang di Indonesia, apalagi di masa pandemi. Kita lihat dari ya kan di ekonomi dalam kaitannya kelas yang tadi teorinya Marx itu ya kan, mungkin dilihat dari faktor ekonomi yang pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomiannya. Ini kan keputusan menikah kadangkala muncul dari inisiatif anak, ya kan, seharusnya seperti itu. Tapi ini tidak.
karena mereka memiliki kekurangan ekonomi, oleh karena ada anak gadisnya itu, mereka menyerahkan anak gadisnya untuk mencukupi perekonomian mereka, supaya juga anak gadisnya itu tidak terhindar dari terjadinya hamil di luar nikah, sehingga tidak menjadi aib oleh orang tua, dan juga terhindar dari mungkin adat istiadat, ya kan. Nah, solusi yang saya berikan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama itu pemerintah sebagai aparatur negara yang bertugas memajukan pendidikan di wilayah, seharusnya wajib menyediakan sarana dan prasarana sekolah setingkat atau SLTA lebih banyak lagi untuk dapat memudahkan jangkauan oleh masyarakat, serta mendidik atau mengawasi terhadap anak-anak, sehingga tidak terjadi kekhawatiran orang tuanya apa yang dialami atau yang ditakutkan, misalnya hamil di luar nikah. Oleh karena itu mungkin pemerintah mungkin menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Yang kedua itu mungkin apabila ada tradisi perkawinan massal ini tetap dipertahankan, maka pemberlakuan ketentuan harus lebih tegas dan konsisten, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang diakibatkan banyak terjadinya perkawinan usia dini. Melakukan pencatatan data pasangan secara akurat, ini kan seharusnya harus dipenuhi tata cara, makanya tidak ada maksudnya orang dalam yang harus meluruskan anak yang di bawah umur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu tidak diperbolehkan untuk dikawinkan. Yang ketiga ini, solusi yang ketiga, meninjau kembali isi aturan-aturan dan ketentuan tentang perkawinan massal dengan memberikan sanksi yang lebih berat. Ini kan sanksi yang lebih berat dan dapat menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Jadi mungkin pemerintah mungkin meninjau lagi peraturan atau aturan-aturan, mungkin yang melanggar aturan-aturan ini diberi sanksi, supaya yang kita atau yang melanggar terasa takut atau terasa jera atas perilaku dan tindakan yang terjadi.